Ini menjelaskan tentang Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya di dalam kubur amal seseorang yang masih hidup akan diperlihatkan kepada saudara, keluarga atau kerabatnya. Apabila amal yang dilakukan itu baik, maka kerabat, keluarga dan orang tuanya yang sudah meninggal itu akan memuji dan menyiarkan kepada ahli kubur yang lain. Tetapi apabila yang dilakukan itu buruk, maka ahli kubur akan berdoa, ya Allah, janganlah engkau mendatangkan ajal kepada mereka sebelum engkau memberikan hidayah sehingga mereka bertobat. Kemudian ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah yang bisa menyakiti mayit? Sesuatu apa yang bisa menyakiti mayit? Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya mayit itu tidak pernah berbuat dosa, kecuali mayit itu pernah berdebat atau bertengkar dengan tetangganya atau orang tuanya, kemudian menyebabkan sakit hati, maka itu yang bisa menyebabkan dosanya mayit. Kemudian yang bisa membuat mayit senang adalah berbuat baik. Amal berbuat baiknya itu membuat mayit di dalam kubur itu senang. Kemudian diceritakan dari Sabit Al-Banani, bahwa Sabit Al-Banani itu setiap malam Jumat berziarah kemudian bermunajat kepada Allah. Di dalam munajatnya Sabit ini ngantuk, kemudian ketiduran. Di dalam mimpinya Sabit melihat bahwa ahli kubur itu wajahnya bercahaya, menggunakan baju yang bagus. Kemudian didatangkan kepada ahli kubur itu makanan yang bermacam-macam jenisnya. Lalu Sabit melihat ada satu pemuda yang wajahnya pucat, rambutnya berdebu, bajunya lusuh, kemudian berlinang air mata, matanya itu berlinang air mata. Dan tidak ada makanan yang mendatanginya. Lantas Sabit bertanya kepada pemuda itu, "Wahai pemuda, mengapa kamu tidak berkumpul dengan ahli kubur lainnya? Aku melihat ahli kubur lainnya itu bahagia, tapi kenapa kamu bersedih dan murung?" Kemudian pemuda itu menjawab, "Wahai Sabit, ahli kubur yang lain itu mendapatkan kiriman doa dan sodakoh dari keluarga serta anak-anaknya yang masih mengingatnya. Sedangkan aku tidak ada siapapun yang mengingatku dengan berbuat baik atau berdoa atau memberikan sodakoh." Lalu Sabit bertanya, "Siapakah engkau?" Kemudian pemuda itu menjawab, ketika aku berangkat haji bersama ibuku, kemudian ketika kami memasuki kota Mesir, Allah mencabut nyawaku. Dan ibuku menguburku di tanah Mesir ini. Setelah ibuku menguburku, ibuku menikah dengan laki-laki lain yang menyebabkan ibuku tidak ingat kepadaku dan tidak pernah berdoa ataupun membuat suatu kebaikan untukku. Kemudian Sabit bertanya, "Di manakah tempat ibumu berada? Biar ku sampaikan semua beban dan keluh kesahmu kepada ibuku." Pemuda itu menjawab, "Ibuku ada di kota ini, di tempat ini, dan sampaikan kepadanya apabila dia tidak percaya tentang apa yang terjadi padaku, katakan kepadanya bahwa di dalam sakunya itu ada 100 miskol warisan dari ayahnya dan itu adalah hakku, anak laki-lakinya." Kemudian Sabit mencari keberadaan ibu pemuda ini dan ketemu. Kemudian Sabit itu menceritakan keadaan anaknya di alam kubur dan mengatakan bahwa jika
panjenengan tidak percaya kepada saya tahu ada 100 miskol di dalam saku, yang itu adalah hak dari anak laki-lakinya panjenengan. Setelah seperti itu, ibunya kaget lalu pingsan. Dan ketika ibunya sadar, ibunya memberikan 100 miskol itu kepada Sabit dengan tujuan sodakoh untuk anak laki-lakinya. Kemudian suatu hari Sabit kembali berziarah dan ngantuk lagi. Di dalam mimpinya dia bertemu lagi dengan pemuda itu. Pemuda itu mengatakan bahwa aku sudah bahagia, sudah sama seperti kelompok ahli kubur yang lain, yang wajahnya bercahaya, yang menggunakan pakaian bagus, sudah sama seperti itu. Kemudian pemuda itu mengatakan kepada Sabit bahwa baik ataupun buruk yang dilakukan oleh kerabat, anak atau keluarga itu, apabila itu sesuatu yang buruk, maka itu membuat mayit sedih dan sengsara. Apabila itu kebaikan, maka itu akan membuat mayit di alam kubur itu senang. Jadi kesimpulannya,